Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Susanti dengan NIM 2011100019. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada bab 3 yang dosen pengampunya adalah Ratu Aulia Magister Pendidikan. Nah, pada bab 3 ini berjudul Negara dan Konstitusi. Negara adalah sebuah organisasi yang berada pada suatu wilayah tertentu. Wilayah tersebut di dalamnya terdapat rakyat dengan adanya pengakuan dari negara lain dan dengan adanya kekuasaan yang berdaulat. Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerja sama antar negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, pentingnya konstitusi bagi negara. Konstitusi menjadi sesuatu yang urgent dalam tantangan kehidupan suatu negara karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antar negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Dalam konteks pentingnya konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan tersebut, Kusnardi menjelaskan bahwa konstitusi dilihat dari fungsinya terbagi ke dalam dua bagian, yakni membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Yang keempat, pentingnya konstitusi dalam negara. Itu dapat dijadikan sebagai barometer kehidupan bernegara dan berbangsa, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Pada prinsipnya, semua agenda penting keanekaragaman serta prinsip-prinsip dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara telah termaktub dalam konstitusi. Yang kelima, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 ini pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam tata suasana peraturan perundang-undangan negara. UUD 1945 menempati posisi tertinggi menurut jenjang norma hukum. UUD 1945 adalah kelompok struktur dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Di sini ada tiga macam-macam UUD dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut: periode tanggal 16 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1449. Yang kedua ada periode tanggal 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga ada periode tanggal 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959. Khusus untuk periode keempat berlaku bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembagian sebagai berikut: UUD 1945 yang belum diamandemenkan dan UUD 1945 yang sudah diamandemenkan tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Amandemen yang dimaksud tersebut adalah: 1. Amandemen pertama pada sidang umum MPR yang telah disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. 2. Amandemen kedua pada sidang tahunan MPR yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Ketiga, amandemen ketiga pada sidang ketua MPR yang telah disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001. Yang terakhir ada amandemen keempat pada tahun MPR yang telah disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. 2. Ada proses amandemen UUD 1945.
Amandemen bahasa Inggris amandemen artinya perubahan. Mengamandemenkan artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan perancangan UU. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan. Amandemen atas UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap, menyesuaikan dengan bantuan perkembangan dan kehidupan kenegaraan yang demokratis. UUD 1945 sebagai konstitusi atau dasar negara Republik Indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Yang kedelapan ada pengertian negara dan konstitusi. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Sedangkan konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok yang menopang berdirinya suatu negara. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Nah, itulah tadi materi dari bab 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.